Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Muhammad Hidayatul Rahma. Kali ini saya akan membahas tentang kalimat efektif dan paragraf. Nah, kita masuk di kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, teman-teman? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Kalimat yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan. Berikut contoh kalimat efektif. Contohnya yaitu, ayo kita bersatu dan berjuang untuk memerangi perubahan iklim demi masa depan yang berkelanjutan. Itu contohnya, teman-teman. Lanjut ke syarat-syarat kalimat efektif. 1. Kekelafahan, yaitu harus jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, kesesuaian, harus sesuai dengan konteks. Yang ketiga, kekompakan. Kekompakan harus singkat dan padat. Yang keempat, kehematan, tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau tidak guna gitu, teman-teman. Yang kelima, kesesuaian tata bahasa, mematuhi aturan tata bahasa, yaitu kita tuh tata bahasanya itu harus baik, sopan gitu cara menyampaikan itu, teman-teman. Baik, yang keenam, keterkaitan, memiliki hubungan yang jelas antara kalimat-kalimatnya. Yang ketujuh, keharmonisan, memiliki aliran yang baik dan harmonis. Lanjut yang C, pola kalimat dasar jenis kalimat. 1. Kalimat deklaratif. Deklaratif itu ada pola-polanya, teman-teman, yaitu subjek ditambah predikat yang kita disebut dengan SP. SP itu subjek ditambah predikat. Contohnya, dia pergi ke sekolah, buku itu berwarna. Yang ketiga, mereka sedang makan malam. Itu contohnya, teman-teman. Lanjut yang kedua, kalimat interrogatif. Polanya A ditambah S ditambah P. A itu apakah ditambah subjek ditambah predikat. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Tanda tanya. Yang kedua, apakah dia tinggal di sini? Tanda tanya. Yang ketiga, kalimat imperatif. Polanya subjek dalam kurung jika ada tambah kata kerja. Contoh, diam, tanda seru, tolong bantu saya. Yang ketiga, belajar dengan giat. Yang keempat, eksklamatif. Polanya subjek ditambah predikat ditambah tanda seru. Contohnya, kamu luar biasa, tanda seru. Yang kedua, ini sangat menakjubkan, tanda seru. Itu, teman-teman. Yang kelima, kalimat deskriptif. Polanya itu subjek ditambah predikat ditambah keterangan. Contohnya, rumah itu sangat besar. Yang kedua, kucing itu sangat lucu. Yang keenam, kalimat afirmatif. Polanya subjek ditambah predikat ditambah objek. Contoh, saya membeli buku itu. Yang kedua, ibu memasak makanan enak. Yang ketujuh, kalimat negatif. Polanya subjek ditambah negasi dan ditambah predikat ditambah objek. Contohnya, saya tidak suka makan sayuran. Yang kedua,
ayah tidak pernah bohong. Nah, selesai kita di kalimat efektif. Lanjut pengertian paragraf. Di paragraf lagi teman-teman. Apa itu paragraf? Paragraf adalah unit dasar dan penulisan yang terdiri dari serangkaian kalimat terkait yang mengucapkan ide atau gagasan yang sama. Masuk ke struktur paragraf. 1. Kalimat topik. Apa itu kalimat topik? Kalimat pembuka paragraf yang menyampaikan ide utama atau topik yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Paragraf akan diisi dengan serangkaian kalimat penjelas yang mengembangkan dan mendukung ide utama. Yang ketiga, kalimat penutup. Apa itu kalimat penutup? Kalimat terakhir dalam paragraf merangkum atau menyimpulkan ide utama dan kalimat penjelas yang telah disampaikan. Yang C, syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan tema. Yang kedua, kesatuan pemikiran. Yang ketiga, kohesi. Yang keempat, kelengkapan. Yang kelima, kalimat topik yang jelas. Harus jelas teman-teman. Yang keenam, aluran pemikiran yang teratur. Yang ketujuh, panjang dan tepat. Nah, kita masuk di jenis-jenis paragrafnya lagi. 1. Paragraf deskriptif. Digunakan untuk menggambarkan objek, tempat, orang, atau kejadian dengan detail. Yang kedua, paragraf naratif. Digunakan untuk menceritakan suatu kejadian atau pengalaman. Yang ketiga, paragraf persuasif. Digunakan untuk meyakinkan pembaca dengan argumen, pendapat, atau pandangan tertentu. Yang keempat, paragraf eksposisi. Digunakan untuk memberikan informasi, menjelaskan konsep, atau mengurai suatu topik secara objektif. Yang kelima, paragraf perbandingan. Digunakan untuk membandingkan hal, orang, tempat, dan atau gagasan. Yang keenam, paragraf sebab dan akibatnya. Maaf teman-teman. Digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa, tindakan, atau kondisi. Yang ketujuh, paragraf argumen. Digunakan untuk menyajikan argumen yang mendukung atau menentang suatu pernyataan atau gagasan. Yang ke-8, paragraf definisi. Digunakan untuk memberikan definisi yang jelas dan terperinci. Yang ke-9, paragraf proses. Apa itu? Digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses. Yang terakhir, paragraf evaluasi. Digunakan untuk mengkritik suatu karya, produk, atau konsep. Yang E, pengembangan paragraf. Apa itu pengembangan paragraf, teman-teman? Proses meluaskan dan mengembangkan ide utama suatu paragraf dengan memberikan rincian, contoh, penjelasan, atau argumen yang mendukungnya. Tujuannya
untuk mengembangkan paragraf adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang topik yang dibahas. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Bila saya ada salah cakap, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.